Cengkeh, rempah idaman peradaban kuno. Tercatat dalam ragam kitab suci akan aromanya yang eksotis. Eksotisme yang melampaui samudra sejak ribuan tahun lamanya. Cengkeh bukan sekedar rempah. Ia adalah bagian dari budaya masyarakat adat Ternate. Cengkeh Avo itu lebih dikenal sebagai komoditas sebenarnya, tetapi balik lagi ke abad ke-15, Cengkeh Avo itu sebenarnya adalah simbol Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia zaman Portugis, Spanyol, dan terakhir Belanda menduduki Ternate gitu. Jadi sebenarnya Cengkeh Avo itu adalah satu komoditas yang membentuk peradaban di Indonesia. Karena dengan adanya cengkeh, negara-negara dari Eropa, Inggris, Belanda, mereka tuh datang lalu melakukan perdagangan di Indonesia dan akhirnya kita dikenal dunia. Cengkeh Avo sebuah area yang pertama ada ikoniknya adalah pohon cengkeh tertua. Ya, ada 416 tahun yang pertama tapi sudah mati atau sudah gugur. Terus kedua yang tertua juga 200 sekian tahun juga sudah mati recently. Jadi sekarang tinggal satu, juga berumur 200-an. Tapi di Cengkeh Avo ini lebih kepada ekowisata, di mana ada komunitas ya, terutama ibu-ibu yang umur katanya lebih banyak umur 40 kalau nggak salah sampai 75 atau 65 ya. Mereka itu bercocok tanam yang banyak rempahnya, terutama cengkeh, pala, kayu manis, ada kecombrang, jahe merah juga ya. Dan juga di sini dijadikan tempat untuk edukasi ya, dari segi rempah, sejarah, juga menghidangkan hidangan yang tradisional dengan hasil bumi yang ada di area ini. Wilayah ini sebelum ada komunitas memang hutan belantara. Jadi orang datang melihat Cengkeh Avo tidak menikmati apa-apa. Dan terinspirasi Pak Kris sebagai mentor kami saat ini yang menginspirasi kami, mendorong kami untuk bagaimana bisa membentuk suatu komunitas. Dan alhamdulillah saat ini sudah terbentuk suatu komunitas yang namanya CAGS atau Cengkeh Avo Gamelan Space Community, yang berkecimpung di dalam sini adalah masyarakat di sekitar Cengkeh Avo. Kita datang langsung ketemu sama Kak Kris. Dia langsung menjelaskan juga Cengkeh Avo itu apa. Diceritain singkat sejarah dari tempat ini. Ternyata tidak sebatas hanya melihat pohonnya aja, tapi di sini ada komunitas. Di sini ada kehidupan, ada kegiatan yang dimana kita bisa melihat langsung warga lokal di sini masakan, makanan, dan kebun rempah yang pasti ya. Jadi nggak cuma cengkeh, di sini ada pala, ada cengkeh, ada kayu manis. Nggak cuma rempah, ada beberapa herbal juga. Kecombrang, jahe, kunyit, semuanya tadi. Banyak di sini. Cengkeh Avo diyakini sebagai cengkeh tertua di dunia karena cengkeh sebenarnya adalah produk endemik dari Maluku Utara. Cengkeh cuma ada di kota Ternate dan Tidore di saat itu. Balik lagi ke abad 15, makanya
Portugis dan Spanyol datang berburu cengkeh di Indonesia, khususnya di Maluku Utara. Karena cengkeh tidak berada di tempat lain dimanapun. Nanti setelah itu cengkeh bisa diperdagangkan, ditanam kembali di Zanzibar, dibawa oleh salah satu slave atau buruh dari VOC dan dibawa ke Zanzibar. Makanya cengkeh itu terkenal di sana pada saat itu, dan Zanzibar menjadi salah satu negara dengan produksi cengkeh terbesar di dunia. Tapi sebenarnya bibit cengkeh itu diambil dari Ternate dan Tidore. Halo ibu-ibu. Halo. Hai. Wah. Kita punya tamu nih. Ini apa Ibu Nonol? Masak ikan rimo rempah, ikan kerapu, bumbu kuning, Kerapunya Pakai ikan kenari ya? rimo bumbu kuning, Bagus banget Kerapu kerapunya. lodi. kenari. Ini rata-rata ini dipanen sendiri nih sama mereka nih, ibu-ibu nih. So Di fresh dapur ya. mereka, iya. Very fresh. Ini Ini ada beberapa ikan yang julung. ikan julung, ikan roa Sudah jadi roa. terkenalnya. Udah jadi roa aja. Wah ini ikan teri masak apa ini? Bud, Norma, Goreng bawang putih, Goreng bawang itu putih. dikasih bawang putih. kasih gorengan bawang putih. Luar biasa. Ini Sama daun kesukaan jeruk. saya ini. Dabu-dabu. Ini saya suka. Nah, Nah, itu juga. Jadi rebusnya dengan daun rempah-rempah. pakai Ada daun apa? kayu teh? manis, Daun kayu manis, ada daun pandan. daun pandan. Iya. Untuk si pisang ini, Iya, pisang apa? karena Gepok. rebus dengan gepok. Ya. Ada pakai garam atau gula juga? Garam sedikit. Oke. Jadi kalau ayam rimo rempah itu ada 2 cara masaknya, tergantung dari usia ayamnya. Kalau yang masih muda memang langsung di bambu. Lebih cepat ya. Tapi ya kadang kalau kita pesan, kadang dikasih yang usianya yang sudah tua gitu. Jadi terpaksa kita harus kayak ungkep dulu. Ungkep dulu. Terus dikasih masuk dalam bambu. Jadi dua kali apa. Si kerapu nanti masaknya gimana? Ini jadi dicampur dulu dengan bumbu. Setelah ini diulek, terus kita campur dengan daun rempah apa semua. Setelah itu langsung masuk dalam bambu. Ada hidangan yang khas yang dimasak di dalam bambu. Ya, kalau tidak salah sebutannya rimo-rimo. Jadi ikan tadi, kerapu merah, itu seperti bumbu woku, tetapi di sini ditambahkan kacang kenari dan juga kecombrang sedikit. So it's very aromatic. Daun-daunnya sama seperti bumbu woku, semua dipakai. Ya, daun bawang, daun kunyit, daun pandan, daun kemangi. So it's very flavorful. Masakan rimo-rimo itu sebenarnya masakan masa lampau yang memang sudah puluhan bahkan mungkin sudah ratusan tahun yang lalu sudah tidak diangkat sama sekali. Nah kebetulan setelah komunitas ini ada, jadi karena memang tujuannya di sini intinya melestarikan. Jadi ya itu diangkatlah kuliner masa lampau itu. Kalau di sini memang mulai dari kopinya, tehnya, apa semua masakan-masakan yang ada di dapur tuh hampir semua tersentuh dengan cengkeh pala, kayu manis. Mungkin saya mau mencoba masukin ke dalam bambunya. Bambunya udah disiapin. Silakan. Oh, Tidak dibungkus. oke. Jadi ini langsung diaduk-aduk dulu ya, biar dia kena bumbu. Garam udah langsung di sini. Sudah. Ayo chef. Diisi. Dimasukin langsung aja. Iya. Jadi Gimana nih urutannya? Coba tunjukin. oke serai dulu, terus udah rica potong bisa sendiri. Oke. Oke, Daun-daun dulu. daun-daunnya masuk Iya. duluan. Selang-selingan. Daun kunyitnya bisa sama tomat mungkin yang. Iya. Ada belimbingnya, Oh, diselang-seling ya. Jadi Iya. setiap tomat. komponen ada dulu, baru ikan. Sekarang ikannya. Bisa masuk nih ikannya. Iya. Iya. Tuh. Terus ulang lagi. Ulang lagi. Udah ulang lagi. Kayaknya ibunya udah hafal ya takaran satu bambu sih gimana. Tergantung dari ukuran ikannya juga. Dan harus diurut-urutin gitu ya. Biar kena semua ya. Iya. Biar bumbunya meresap. Terus di saat penyajian, jadinya yang paling Sambil atas di bagian bagian bawah kan.
Oke. Pakai ke congkang makan hari. Betul. Bikin beda. Saya bantu. Hilang. Selesai. Tutupnya gimana dia? Sore chef. Ayo. Pak Chef Junah yang bagian ini ya. Bawa Bagian pegangin. Oh disumpel gitu. Disumpah. Saya pegang Bapak. Oke, saya masukkan. Di plug. di plug. Alright. Dia harus padat sekali atau Harus jangan terlalu padat juga. Ini pas. Segini. udah Iya. cukup tuh? Cukup. Selesai. Langsung ke pembakaran. Oke. Kita langsung bakar ya. Iya. Yes. Oke. Ibu Rama, siapin asapnya. Wih. Oke, jadi Oh, kita slow cooking ini ya? Yap. kita masak ini berapa lama? Kurang lebih 15 menit kalau ikan. 15 menit ya. Kalau ikan, Kalau ikan. Kalau ikan. ayam Kalau ayam kayak tadi itu 20 sampai 25 menit karena apinya harus pelan. Ya. Bakarnya harus dari atas ini dulu, terakhir dari bawah. Ya, jadi bambunya diletakkan kurang lebih 45 derajat itu di atas bara api, ya. Dibakar bagian atasnya dulu, baru nanti ke bagian bawah. Ya. Konon kalau dari bagian bawah terdahulu, kandungan airnya akan memberikan pressure dan bisa muncrat-muncrat, ya. So, seperti itu. Jadi mereka yang makan di sini biasanya mereka ke dapur dulu. Mereka melihat dulu ini makanan siang kalian dan ini cara masaknya. Jadi kadang-kadang mereka ikutan masak juga, jadi experience. Lebih apresiasi Iya, untuk hidangan benar. juga dan Dan- bahan-bahan makanan. Supaya kenal. Ya betul, dan ibu-ibu juga bisa bercerita tradisinya. Ini kayu bakar juga kita recycle dari bambu sebelumnya yang dimasak, kita pakai juga untuk bahan bakar selanjutnya untuk hari berikut. Untuk saya ini dapur yang sangat estetik dengan konsepnya yang very sustainable dan eco-friendly. Saya nggak lihat satupun keping plastik di dapur itu. Dimana semua alat-alatnya masih tradisional dengan bambu. Bahkan ya ini cangkir yang saya pakai pun masih dari ada batok kelapa, bambu dan lain-lain. Dilihatin juga bahan-bahan hasil kebun. Ini lebih ke hutan ya, hasil hutan. Ada segala rempahnya. Dijelasin juga ini yang dipakai cengkeh itu bukan sekedar si cengkehnya aja, tapi juga ada batangnya, ada daunnya, pala pun juga sama. Jadi semuanya digunakan. Kita lihat cara masaknya, cara masak tradisional untuk warga lokal di sini, di mana banyak pakai bambu. Cengkeh Avo, ada kalanya pandangan umum bahwa Avo itu artinya besar. Tapi sebetulnya Avo, yang disebut Avo itu adalah tanaman liar. Jadi di zaman dulu, pada saat dulu itu peristiwa pada saat Belanda monopoli harta-harta, ya, cengkeh khususnya. Jadi tidak ada lagi orang yang bagaimana caranya agar supaya anak cucu kita ada cengkeh. Sehingga ada satu orang yang betul-betul dia punya perhatiannya cukup besar terhadap anak cucunya, sehingga dia kasih lari satu anakan tanam di lereng Gunung Gamalama, tanam di dekat pohon liar yang bernama Avo, sehingga lambat laun cengkeh itu disebut cengkeh Avo. Jadi cengkeh Avo itu adalah tanaman liar. Biasanya orang Ternate punya kebiasaan kalau mau ke hutan mau tanam, pasti dia cari pohon besar sebagai tanda bahwa disinilah dia pernah tanam cengkeh, tanam pala, tanam kayu manis dan sebagainya. Dari jauh itu mereka sudah tahu, oh di daerah ini, di tempat ini mereka pernah tanam cengkeh. Itu sebagai tanda sebetulnya. Jadi kebiasaan orang tua dulu, dan sampai hari ini orang Ternate pasti kalau mau tanam dia mesti cari pohon dulu.
Dia tanam kayu manis, tanam pala, tanam cengkeh, pasti dia cari pohon. Karena di dekat pohon itu selalu sejuk, ada airnya, sehingga gampang dia bertumbuh. Pernah ke sebuah negara di Amerika Selatan, di mana memang itu mereka juga seperti di Indonesia Timur ya. Jadi mereka ada juga pisang yang saya kurang tahu kalau mereka pakai jenis apa, itu yang direbus atau dikukus. Tentunya pisangnya tidak terlalu manis, bahkan masih ada sedikit semacam getahnya, dan itu menjadi sumber karbo mereka. Ditambah dengan paduan kacang biasanya. Kacang-kacangan, black beans or red beans ya. Juga ada di mereka itu apa yang disebut plantain. Orang Indonesia bilang itu adalah pisang hijau, tapi no, plantain is totally different. Dan mereka membuat menjadi chips, plantain chips ya. Itu juga staple asli daripada I think Amerika Latin or South America. Thank you, Chef. Ini nih. Mantap. Ini juga nih belum cobain. Good. Ini yang tadi, nih. Sorry, tadi masak bambu namanya apa? Rimo. Rimo. Oke. Jadi meskipun dia bumbunya berbeda, rimo ya? Ya, namanya Rimo. Jadi Rimo itu lebih ke tradisi masaknya. Oke. Rimo, cara masak yang unik. Dia termasak dengan steam bisa dibilang dan termasuk slow cooking. Karena bambu itu juga dari ketebalannya, itu cara masak yang efisien. Apalagi kalau masaknya di alam. Penduduk setempat yang di sini, tadi diceritain juga ya sama Kak Chris. Kan semuanya harus bisa sustain di sini juga. Mungkin tidak semudah itu untuk mondar-mandir beli peralatan. Jadi balik lagi, bukan hanya untuk makan, tapi untuk peralatan pun balik lagi ke hasil bumi. Dan terbukti hasilnya baik, dia matang dengan indah. Di mana semua rempah-rempah dan herbal dan aromatik yang dimasukkan ke dalam bambu itu terdistribusi dengan baik di dalam, kena steamnya dan lain-lain. And it was good, semuanya matang dengan baik, sempurna. Nggak ada yang over, nggak ada yang under. Dan jadi ada aroma tersendiri di situ. Karena ada bambunya yang kebakar, bahkan daun pisangnya tadi sedikit kebakar. Asapnya itu jadi ada rasa smoky-nya sedikit di sana. Serunya lagi tuh kalau masak di sini, Chef, kalau sambil makan tuh kan ditemani sama ibu-ibu. Mereka tuh. Jadi ngobrol. Sambil ngobrol. Cerita cara mereka panen cengkeh, pala gitu. Karena rata-rata kayak bahan makanan itu ditanam sama mereka. Itu kayak ketimun, kacang panjang, kayak terong itu tuh ditanam sendiri sama mereka. Buah-buahnya apalagi ya. Tadi waktu kita masuk tuh tanam cabai, tomat, nanas ditanam sama mereka. Makanan kobong. Makanan kebong bisa dibilang kayak gitu. Dan makannya juga di kebun. Ya. Betul. Asli. Lebih tepatnya sih di tengah hutan kali ya. Gitu. Nah itu dicoba Chef. Itu ikannya dikasih bumbu tapi ada kenarinya. Gak gerak dikit Chef. Ini ada kenari, oh iya benar. Iya, ada kenarinya. Ini cara masyarakat masak kayak gini Chef di sini. Tradisi mereka kayak gini nih. Mungkin sebentar nanti dikasih tahu ke mereka. Apa yang perlu ditambahin, apa yang perlu dikurangin. Apa ini? Kan beginilah cara mereka masak. Oh, this is good. Ini yang tadi ya? Iya, yang tadi dimasukin. Ada kenarinya, ada Benar. belimbing dulu.
Nah, itu yang di depan Chef Renata itu apa itu? Ini ikan tuna asap, lalu kita kasih bumbu rempah, disuir gitu. Suir ya? Ya, tapi ikannya tidak kita goreng terlalu kering, jadi kayak setengah kering. Jadi bisa dia absorb bumbu-bumbunya. Jadi kita banyakin rempahnya. Kayak ada aroma-aroma, kayak daun jeruknya juga kita masukin. Nah, apakah di Ternate ini jarang ada yang menyantap misalnya daging sapi? Iya, kita lumayan jarang Benar. Jadi kayak daging sapi itu sebenarnya kayak dimasak cuma pada event-event tertentu, acara keluarga gitu ya, Chef ya. Jadi kayak nggak dikonsumsi sebagai menu kayak weekly gitu. Nah, jadi kayak ada kawinan, sunatan, baru mereka makan daging. Jarang gitu orang Ternate ya mengkonsumsi itu. Tapi mereka lebih di sini kan kena tradisi masaknya tuh seperti kayak yang rebusan itu jadi kayak menjadi lebih favorit buat masyarakat di Maluku Utara gitu. Dan lebih ke ciri khasnya tuh kayak ke bumbu-bumbu rempahnya. Termasuk sehat ya. Sehat. It's a very healthy diet yang diterapin di area sini. That's why we are the very happiest people in Indonesia. Saya pribadi, saya suka. Kenapa? Karena nasi ini kan udah sering kita ketemu ya. Di Jakarta, di tempat kita domisili atau di tempat atau di kota-kota pada umumnya lah. Sehingga mendapatkan sesuatu yang berbeda itu sangat menyejukkan ya. Di mata, di mulut juga ya kita dapat merasakan hasil bumi mereka yang variatif ini dan penggunaannya. In the middle of the forest. Karena beda ya kalau saya itu selalu beranggapan makan sesuatu itu indera yang terlibat, nggak sekedar lidah sama hidung. Itu mungkin untuk rasa. Tapi mata, kuping itu semuanya kan terlibat. Itulah kenapa kita makan ini nih kopi rempah. Kopi rempah dengan ada pala di sini, ada cengkeh di sini. Ini saya nikmati di tengah-tengah kebun pohon cengkeh dan pala. Saya yakin kalau ini saya bawa ke perkotaan terus saya minum lagi, beda. Sensasinya akan beda. So, untuk makan di sini itu satu full experience di mana kita lihat cara pembuatannya, bagaimana mereka benar-benar fresh. Di sini nggak ada kulkas juga, jadi semua yang mau dimasak itu fresh dari hasil panen. Kita perlu daun cengkeh 5 lembar, ya itu beneran baru dipetik 5 lembar. Dan dengan kualitas yang ada di sini pun sudah pasti beda. Nah, kita boleh coba tuh. Teri, Renata, please. Ini juga juara sekali sih. Yang pakai kenari. Pakai kenari. Jadi yang mana tuh? Ini. Oh belum. Jadi pedas, tapi ada krenyes dari kacang kenari. Belum coba sayurnya. Kita punya pakis sama bunga pepaya. Chef, coba Chef. Sambal kecombrangnya juga enak loh. Sambalnya enak. Enak? Pedasnya pas. Iya. Jadi aromanya nggak ketutup. Kita di sini nggak pakai terasi. Jadi kita pakai ikan. Ikan apa ini? Ikan yang dipakai? dia pakai ikan ruah atau ikan teri. Lalu ditumbuk gitu. Jadi gurihnya dari situ ya? Gurihnya dari ikannya. Still good? Very good. Very good. Kita dapat 2 hidangan yang dari bambu, satu lagi dengan ayam rempah, ya, rimo-rimo itu, di mana banyak kandungan cengkehnya dan palanya. Ya. Jadi dia memang lebih pekat warnanya, berbeda dengan si ikan. Di luar 2 yang dari bambu tadi, saya lupa namanya, tapi ada satu lagi yang dimasak di bambu kecil. Itu adalah dari kasbi atau singkong yang diperes menjadi kayak granul, lalu dicampur dengan parutan kelapa. Ya, ada rebusan pisang gepok dengan santan, which is one of my favorite. Ada teri
dengan bawang putih goreng, enak sekali. Ada juga kerapu yang dimasak dengan semacam rica-rica tapi pakai kacang kenari atasnya, sehingga menambahkan crunch dan earthy flavor. Ada lagi ikan kakap putih kalau tidak salah itu, ya, yang dimasak seperti colo-colo atau dabu-dabu. Ya. Then what else? Ada sayur lilin, ya, kali ini dimasaknya sedikit berbeda, yang sangat interesting. Semacam lalapan dengan sambal kecombrang, sambalnya perfect. Di sini pemakaian kecomberangannya pas, ya, pemakaian kecombrangnya pas, tidak terlalu nyengat. Ya, kadang-kadang orang pakai kecombrang terlalu banyak sehingga rasanya seperti sabun. So, yeah, that's the truth. Ya, kita ada ubi juga tadi, ada sayuran seperti biasa. What else? I think that's all about it. Ya, itu semua sedap untuk dimakan. Kalau dilihat apa yang ada di meja, emang penggunaan rempah banyak di situ. Hal-hal sekecil untuk mengukus atau merebus bagian karbo-karbonya, ya, umbi-umbian atau bahkan pisang, itu di situ juga dipakaikan daun dari palanya, daun dari cengkehnya, di mana aromanya tuh beda. Karena kalau kita pakai, let's say, langsung cengkeh gitu atau langsung cinnamon, itu kan jauh lebih keras. Tapi kalau pakai batangnya, daunnya, dia lebih subtle. Jadi bisa dibilang, ini baru ngomongin umbi-umbian sama pisang rebusnya, ya, belum ngomongin lauknya. Di lauk udah jelas lebih berempah dan aromatik. Semuanya aromatis. Dan yang saya kaget, penyajiannya itu juga sangat bagus. Indah. Restaurant quality. Kualitas restoran. Itu ibu-ibu setempat yang masakin. Sustainable tourism dengan community based tourism, kalau digerakkan oleh ibu-ibu, menurut saya adalah sesuatu pergerakan yang istimewa sebenarnya. Karena kebetulan kita mencoba menggerakkan sustainable tourism dan juga community based ini melalui gastronomi, kuliner. Jadi memang tepat untuk ibu-ibu yang menjadi garda terdepannya. Tetapi peran bapak-bapak di sini juga sangat besar, karena bapak-bapak yang menyiapkan huts ini, gubuk-gubuk dari bambu, kita bilangnya saung di sini. Mereka yang menyiapkan seluruh infrastruktur dan ibu-ibu yang masak di dapur. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk kolaborasi yang menarik menurut saya. Jadi ibu-ibu tampil berhadapan dengan wisatawan, tapi bapak-bapak yang membackup untuk menyiapkan segala infrastruktur. Tadinya kita belum pernah kemana-mana. Berkesan pertama kali berangkat ke Jogja pertama kali. Yang tadinya ibu-ibu belum pernah naik pesawat, bayangkan bisa naik pesawat. Terus balik lagi, dipercaya lagi, diajak ke Jakarta, diundang ke Jakarta, isi acara Pekan Budaya Nasional. Terus lagi diajak lagi ke Bali. Ke Bali kita sudah 3 kali, ke Ubud Food Festival. Terus waktu kedua juga Ubud Food Festival, tapi kita lebih ke launching buku pertama. Terus ketiga diundang menghadiri acara di G20, mengisi acaranya di sana, tampil dengan semua kuliner kita dari sini. Karena ibu-ibu menceritakan gimana sepiring nasi, makanan, lauk pauk yang dari Rimo-Rimo itu adalah wujud budaya kita sebenarnya. Jadi mereka bercerita dari makanannya itu. Jadi makanan itu menjadi kayak satu storytelling bagi mereka untuk disampaikan ke masyarakat. Jadi dalam sepinggan makanan itu, sepiring makan itu sudah ada cerita sejarah di dalamnya, ada budayanya, perilaku masyarakatnya, bagaimana mereka bercocok tanam, dan juga di situ menceritakan juga kehidupan mereka sehari-hari. Jadi seperti itu. Komunitas Cengkeh Avo and Gamalamas Basis Community itu dibentuk tahun 2017. Kebetulan saat itu saya mengambil studi di Australia tentang sustainable tourism. Dan setelah kembali dari Australia,
saya teringat bahwa kita harus melakukan sesuatu dengan aset kita yang ada di Kota Ternate, Maluku Utara ini, yaitu dengan menggunakan rempah-rempah sebagai salah satu kampanye memperkenalkan rempah-rempah kita ini kepada dunia kembali. Karena memang sejarah nostalgia tentang cengkeh tertua di dunia itu sudah ada, tapi cuma berupa cerita, kita mengenang kembali sejarah. Tapi apa yang harus kita wujudkan kembali present saat ini gitu. Dia merupakan satu peradaban yang harus kita kenang selamanya gitu. Lalu saya menghimpun masyarakat di sini karena mereka juga dari dulu tuh ingin melakukan sesuatu. Jadi mereka itu hanya tidak tahu tuh kemana arahnya, directionnya yang mereka harus ambil gitu. Jadi saya kumpulin mereka, lalu kita berkomitmen untuk membuat satu komunitas dan mencoba menjual produk yang sederhana gitu. Mungkin teh rempah atau kopi rempah atau kelapa muda lah misalnya. Banyak wisatawan yang datang juga pada situ walaupun dengan jumlah yang sangat sedikit. Mereka cuma datang melihat cengkeh Avo, lalu setelah itu 5 menit mereka tinggalin tempatnya. Karena kalau cuma sekedar melihat cengkeh pasti ada kejenuhan gitu. Saya maunya mereka datang di sini, mereka bisa stay lebih lama, lalu bisa mendengar cerita dari masyarakat lokal di sini, langsung dari mereka, jangan dari kami, dari guide misalnya atau dari instansi manapun. Harus masyarakat sendiri yang menjadi kayak garda terdepan menjelaskan inilah aset yang kita punya. Ya, saat itu saya kumpulin mereka dan mereka setuju untuk kita melakukan sesuatu. Dengan segala pesimisnya mereka kalau ini bisa dijual atau tidak. Kita coba maju bergerak aja gitu, menawarkan apa yang mereka punya. Gimana chef overall makanannya? Mantap. Enak banget. Cocok ya? Tambah kali ya? Tambah deh. Bahaya ini. Cocok chef. Cocok. Ibu-ibunya takut. Dari semalam gugup Aku sih ibu-ibunya. mau lagi. Ini kalau tidak cocok juga piringnya nggak bisa dilempar. Ini piringnya kayu. Wah, udah Juna proof. Mereka sudah mengantisipasi. Ibu-ibu ini saya yakin sudah berumur ya. Tapi mereka itu lincah. It's very jump up and get down ya. Loncat-loncat, happy, you know, it's kesenangan gitu loh. Melihat orang tua tuh yang masih happy, senang gitu. So it was fun. Diajarin masak, terus juga talkative, asik. Pokoknya very fun. I know, sekarang ngerti lah why mereka juga mencoba untuk si cengkeh Avo ini untuk terus ya dan regenerasi gitu ya. Karena this is something that Ternate harus bangga ya, harus bangga punya ekowisata yang bisa menjadi ikon daripada kota Ternate ini, bahkan untuk Indonesia, terutama Indonesia bagian timur yang dikenal dengan rempahnya, terutama Ternate, ini harus benar-benar jalan terus dilestarikan, regenerasi, yang senior-seniornya, ibu-ibu yang tadi itu sudah sangat open-minded, open arms, happy, vibe-nya itu benar-benar very nice, very good. Manjat pohon itu mulai dari umur 10 tahun sampai 15 tahun sampai kawin. Masih manjat pohon sampai sekarang. Hari-hari cuma ikut ke kebun, bikin sayur-sayuran. Kalau sudah dapat cengkeh ya senang sekali, sudah gembira ya. Boleh beli ikan, beli beras, beli gula, kasih makan anak-anak. Sudah senang. Jadi ya kapan lagi bisa lihat ibu-ibu umur 65 tahun masih manjat pohon gitu. Saya sampai mikir, kenapa sehat-sehat sekali? Mungkin dari makanan? Makanan di sini healthy. Kebahagiaan terlihat di sini. Semuanya murah senyum. Semuanya bahagia sama hal-hal kecil. Saya baru datang aja udah happy semuanya. Halo Bu, gitu.
simple happiness yang membuat mereka sehat dan bahagia itu yang inspiratif. Awal-awal berdirinya komunitas ini, kita berangkat dari nol, yang memang tidak ada modal sama sekali. Saya bersyukur saya juga tidak sebut beliau malaikat, akan tetapi kedatangan beliau, kehadiran beliau di tengah-tengah kami bisa merubah pemikiran yang tadinya tidak pernah berpikir kalau di tempat ini bisa dikunjungi oleh duta besar, bisa dikenal dunia. Tapi untuk saat ini kami bersyukur sampai saat ini beliau masih ada tetap bersama kami. Kami bisa kenal orang banyak, bisa kenal orang penting karena juga beliau. Kalau untuk bicara duka, saya enggak, karena memang itu proses. Itu proses untuk bisa untuk tetap bertahan, untuk bisa dikenal orang banyak, untuk bisa mengenalkan ke orang banyak. Itu bukan sekedar kita dikenal, kita eksis, tidak. Kami ingin mengenalkan ke dunia, ingin mengenalkan ke semua bahwa di sini ada tempat rempah, di sini dikenal dengan rempah-rempah Kota Ternate. Jadi kenalnya itu ini tempat, kenapa tempat ini tempat yang sudah mendunia sebenarnya. Cuma kalau orang lokal masih ada yang belum kenal. Nah, setelah komunitas ini ada, kami belajar ternyata dari kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Seluruh masyarakat itu istimewa ya bagi saya. Jadi mereka tuh sudah bagian dari keluarga gitu. Saya juga alhamdulillah bisa diterima sama mereka. Agak emosional sih sebenarnya cerita. Kita bangkit bersama gitu dengan suka duka, dengan segala kekurangan kita, karena kita juga memulai ini dengan keringat masyarakat di sini. Saya berharap mereka tetap seperti ini, tidak akan berubah gitu sejak saya ketemu mereka, karena sosok awal mereka itu saya inginkan mereka akan tetap mempertahankan itu sampai selama-lamanya, sampai anak cucu mereka. Tetap kayak jadi manusia yang selalu menghargai budayanya, menghargai alamnya, menjaga kelestarian lingkungannya, dan juga sosok penting bagi daerah ini untuk bisa menjadi platform gitu. Mereka bisa menjadi contoh betapa pentingnya kita menjaga budaya kita gitu. Kayak kuliner Ternate itu layak berada di panggung internasional gitu. Kalau macam Pak Kong saya lebih berpikir itu, saya orang tua saya bersyukur sekali. Berpikir kita biar panen begini, tapi kita lihat ada orang tua. Ini kita bersama-sama tuh, sama-sama makan hasilnya ini. Kalau sekarang orang tua kita mau makan hasil sendiri. Kalau masih ada cengkeh Afo ini masih belum rubuh. Mudah-mudahan supaya umur panjang tong Riki, umur panjang begini seterusnya, tong masih bersyukur sekali sampai cucu cece kabah Riki, alhamdulillah. Riki, kalau terada memang pas terada. Saya rasa saya orang tua dulu pulang-pulang PT Cengkeh begitu. Kalau taruh langsung duduk langsung begitu menyanyi, bapata terus minum kopi sapoko, terus buang-buang pantu, bertong iko lagi, menyanyi lagi aibom. Bukan tadi ini menyanyi begitu saya singgung. Kita orang tua dulu begini, sekarang terus terarah kita begini lagi, aku sakit rasa, terlalu sedih di hati. Ampun, sementara dia orang tua bisa menyanyi lagi. Harapan saya Cengkeh Afo tetap dikenal oleh dunia, dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, oleh warga Ternate terutama, dan berharap ada yang melanjutkan. Jangan cuma berhenti di kami, di saya atau di ibu-ibu ini, tapi tetap berharap ada generasi penerus yang menjaga dan melestarikan agar sejarah itu tetap terjaga, tetap dikenal oleh anak cucu nanti.
Di lereng Gunung Gamalama, pohon cengkeh Avo berdiri kokoh. Menjadi saksi peradaban masyarakat Kesultanan Ternate dari generasi ke generasi. Dari kolonialisme, kemerdekaan, sampai reformasi, pohon cengkeh Avo tetap gagah. Capile pula do daga, sio do daga maya uyam se la oro mega sinyota jowe. Saya heran kapal udara, dulu timah sekarang besi. Lah saya heran nona sekarang aduh saya. Lah dulu cinta sekarang benci. Ai bom capile pula do daga, sio do daga maya uyam se la oro mega sinyota jowe. Kapal tiga berjejer kapal di tengah muat keranjang. Lanyong tiga berjejer aduh sayang yang di tengah mata keranjang. Ai bom capile pula do daga, sio do daga maya uyam se la oro mega sinyota jowe.